Yesus menjanjikan bukan harta, bukan suatu kehidupan tanpa salib atau penderitaan. Tidak. Yang dijanjikan Yesus adalah hidup kekal, yaitu hidup bersama Allah di surga. Dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengawali homili pada pagi ini, saya ingin menceritakan satu kisah tentang seorang yang menjadi Katolik karena kesalehan istrinya. Tentu banyak cerita lain yang serupa. Cerita tentang bertobatnya seorang suami karena kesalahan istri, atau sebaliknya, seorang istri bertobat karena kesalahan suami. Pernah ada seorang yang memberi kesaksian demikian. Dia menjadi Katolik setelah bertahun-tahun hidup dengan istrinya. Istrinya ini sangat menderita. Kadang ada kekerasan dalam rumah tangga, juga bentuk-bentuk kekerasan lain, tekanan mental. Istri yang sangat menderita karena kelakuan suaminya itu bisa bertahan karena setiap malam dia menyimpan salib Yesus yang kecil yang harus disembunyikan dari suaminya. Suaminya tidak boleh tahu bahwa dia masih berdoa kepada Yesus. Disitulah kekuatan ibu ini. Kalau dia sangat menderita, dia hanya bisa berdoa kepada Yesus, mohon kekuatan. Lama-lama suaminya sadar dan bertanya, di mana letak kekuatanmu sampai kamu bisa bertahan selama ini? Kemudian sang istri menunjukkan salib. Inilah kekuatan saya. Inilah Yesus yang disalib, yang menderita untuk saya. Dan saya setiap kali berdoa, saya mendapat penghiburan dan kekuatan. Nah, karena kesaksian istrinya ini, suaminya itu bertobat dan akhirnya menjadi seorang Katolik. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama tentang panggilan Samuel dan bacaan Injil tentang panggilan murid-murid Yesus yang pertama mempunyai kemiripan dalam hal ini. Tuhan sering memakai manusia untuk memanggil manusia lain kepada dirinya. Tuhan menggunakan manusia untuk menarik, mengajak sesamanya datang kepadanya. Samuel yang masih kecil, yang belum mengenal Tuhan dan belum pernah mendengar firman Tuhan, ketika dipanggil tidak tahu. Tetapi imam besar Eli menjadi perantara Tuhan untuk menyadarkan Samuel bahwa Tuhan memanggil dia. Dalam bacaan Injil, panggilan Andreas dan temannya terjadi karena Yohanes Pembaptis, guru mereka, melihat Yesus datang dan memberi kesaksian tentang Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Dan berkat kesaksian Yohanes Pembaptis, Andreas dan temannya mengikuti Yesus. Dan kita tahu dari ceritanya, akhirnya mereka menjadi murid Yesus. Kalau bacaan Injil ini kita lanjutkan,
Pola yang sama terjadi juga ketika Filipus menghantar Natanael untuk bertemu dengan Yesus. Natanael menjadi murid Yesus berkat ajakan dari Filipus. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai orang yang dibaptis mempunyai kewajiban juga untuk ikut mewartakan Injil kepada sesama. Kita dipanggil juga untuk mewartakan Kristus, mengajak orang untuk bertemu dengan Kristus. Bagaimana caranya? Mungkin ada yang mengatakan saya tidak pandai bicara. Mengajak orang untuk menjadi pengikut Kristus memang perlu dengan pewartaan lisan. Orang yang mengenal Yesus, yang mengerti Injil, menerangkan kepada orang itu memang benar. Tetapi menjadi perantara Tuhan tidak harus pandai berkhotbah, tidak harus pandai menjadi guru agama. Seringkali karena kesaksian hidup, seperti dalam contoh tadi, kesaksian hidup seorang istri yang tanpa suara, tanpa kata-kata, bisa menjadi bentuk pewartaan iman. Tetapi sekali lagi, itu memang bagus, tetapi perlu dilengkapi dengan pewartaan lisan. Andreas memberi kesaksian, kami telah menemukan Mesias. Dengan penuh keyakinan Andreas mengatakan bahwa dia menemukan dalam diri Yesus yang dinanti-nantikan, yaitu Sang Mesias. Dalam kisah tentang panggilan Natanael, Filipus juga memberi kesaksian yang sama. Filipus mengatakan kepada Natanael bahwa dia telah menemukan apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi dan kitab Musa. Dikatakan, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Hal kedua yang bisa kita tarik dari bacaan Injil hari ini adalah yang kedua. Ketika melihat Andreas dan temannya mengikuti dia, Yesus menoleh ke belakang dan menyapa kedua orang ini dengan pertanyaan yang penting. Apakah yang kamu cari? Menjadi murid Yesus harus mempunyai alasan. Tapi alasan orang menjadi orang Kristen itu macam-macam. Dulu menjadi orang Katolik karena nanti gampang masuk sekolah Katolik. Bahkan waktu ada krisis ekonomi yang sangat berat, mereka mengira dengan menjadi Katolik mudah mendapat pembagian gandum atau namanya bulgur dan susu yang waktu itu dibagikan. Ada yang supaya anaknya gampang kalau melamar di sekolah. Ada juga yang mengatakan anak-anak saya Katolik, kalau saya tidak ikut Katolik saya takut nanti kalau saya mati nggak didoakan. Jadi menjadi Katolik karena ingin didoakan oleh anaknya. Ada lagi karena pasangan hidupnya Katolik, lalu dia terpaksa menjadi Katolik. Dan masih banyak alasan lain yang bisa kita temukan. Tapi ada satu peristiwa ketika ada seorang bapak baru beberapa bulan dibaptis puluhan tahun yang lalu, datang kepada saya dan mengatakan, Romo, saya kecewa, saya jadi Katolik, bisnis saya tidak jalan. Saya sampai heran, apakah dia menjadi Katolik supaya bisnisnya jalan?
motivasi atau alasan untuk menjadi murid Yesus bukanlah harta duniawi, bukanlah supaya bisnis lancar, bukanlah supaya mudah masuk sekolah Katolik atau minta didoakan anaknya kalau sudah mati, bukan. Pertanyaan Yesus sangat mendalam. Apakah yang kamu cari? Yesus menjanjikan bukan harta, bukan suatu kehidupan tanpa salib atau penderitaan, tidak. Yang dijanjikan Yesus adalah hidup kekal, yaitu hidup bersama Allah di surga. Dan dalam Injil Yohanes inilah yang disebut dengan hidup kekal. Injil Yohanes penuh dengan gagasan tentang hidup kekal yang ditawarkan Yesus kepada kita. Itulah motivasi yang sejati. Kalau kita menjadi orang Kristen, motivasi yang sebenarnya hanya satu yang benar, supaya memperoleh hidup kekal yang dijanjikan Yesus. Saya kutip cukup satu kata-kata yang ada dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dari sekian banyak yang ada. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang dibawa Yesus, itu yang ditawarkan, bukan yang lain. Dan bagaimana kita memperoleh hidup itu? Percaya kepadanya. Dan yang kedua, menghayati iman itu. Dalam Injil Yohanes pagi ini itu diungkapkan dengan kata tinggal. Menjadi murid Yesus artinya hidup dekat dengan Yesus, bahkan bersatu dengan Yesus. Seperti ranting tinggal pada dahan dan dapat hidup, begitu juga orang Kristen hanya bisa menjadi orang Kristen kalau tinggal, melekat dan menyatu dengan Yesus yang dari dalamnya keluarlah aliran hidup kekal. Semoga demikian, semoga kita menjadi orang Kristen yang sejati. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga yang maha kuasa, kami mengucap syukur karena Kau perkenankan mendengarkan sabda Yesus yang terurapi. Semoga karenanya kami dapat menemukan kekuatan untuk saling menaruh cinta kasih. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.